Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisya Nifamurti dengan NIM 106230036. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemidanaan. Pemidanaan adalah proses hukum yang dilakukan oleh negara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak kriminal. Proses ini bukan hanya sekedar penjatuhan hukuman, tapi merupakan langkah sistematis yang mencerminkan fungsi hukum dalam masyarakat. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, serta masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum pidana, pemidanaan merupakan langkah yang diambil setelah proses peradilan yang sah, di mana individu dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Proses ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari tindakan kriminal dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, pemidanaan melibatkan berbagai tahapan yang dimulai dari penyidikan, penuturan atau penuntutan, hingga pelaksanaan hukuman. Setiap tahapan ini memiliki prosedur dan regulasi yang harus diikuti untuk memastikan bahwa prosesnya adil dan transparan. Misalnya, dalam sistem hukum yang baik, pelaku berhak mendapatkan penasihat hukum dan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Hak-hak ini merupakan bagian dari prinsip due process yang menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak semena-mena. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum, tapi juga memiliki dimensi moral dan etika yang perlu dipertimbangkan. Hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan bukan sekedar sebagai alat untuk membalas dendam. Oleh karena itu, proses pemidanaan harus dilakukan dengan sebuah pertimbangan dan evaluasi yang mendalam, melihat baik dari sudut pandang korban, masyarakat, maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa pemidanaan juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat seringkali mengharapkan agar sistem hukum dapat memberikan rasa aman dan keadilan, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, kejelasan dalam konsistensi dalam pemidanaan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Di samping itu, proses pemidanaan juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Setiap masyarakat memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda yang dapat mempengaruhi cara pandang terhadap kejahatan hukum. Tujuan pemidanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain 1. Rehabilitasi. Salah satu tujuan utama dari pemidanaan adalah untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat reintegrasi ke dalam masyarakat. Nah, rehabilitasi diharapkan pelaku tidak akan mengulangi kesalahannya. 2. Disiplin. Pemidanaan juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan disiplin dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan menjadi contoh dan peringatan bagi orang lain yang tidak melakukan tindakan kriminal. 3. Pencegahan. Pemidanaan berperan dalam mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, baik secara umum maupun khusus. Dengan memberikan sanksi kepada pelaku, diharapkan dapat mengurangi minat individu lain untuk melakukan kejahatan. 4. Keadilan. Pemidanaan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan menghukum pelaku, diharapkan rasa keadilan dapat terpenuhi, terutama bagi korban kejahatan. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku, tapi juga memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Jenis-jenis pemidanaan. Pemidanaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai kriteria. 1. Berdasarkan sifat hukum. Hukuman penjara merupakan jenis pemidanaan yang paling umum, di mana pelaku dijatuhi hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu. Hukuman penjara berfungsi untuk mengisolasi pelaku dari masyarakat dan memberikan waktu untuk refleksi atas kesalahan mereka. B. Hukuman denda. Pelaku dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai bentuk sanksi. Hukuman denda sering digunakan untuk pelanggaran ringan dan bertujuan untuk memberikan efek jera tanpa mengharuskan pelaku untuk menjalani hukuman penjara. C. Hukuman mati. Hukuman mati pemidanaan
paling berat, di mana pelaku dihukum dengan hukuman mati sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman mati merupakan topik yang kontroversial dalam dunia hukum, dengan banyak perdebatan mengenai moralitas dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan berat. 2. Berdasarkan durasi. Hukuman tetap. Hukuman yang dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Biasanya hukuman tetap diterapkan pada kejahatan ringan hingga sedang dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mendapatkan pengurangan hukuman jika menggunakan berlaku baik selama menjalani masa hukuman. 3. Berdasarkan pelanggaran. Hukuman untuk kejahatan ringan. Pemidanaan untuk pelanggaran yang dianggap ringan seperti pelanggaran lalu lintas. Jenis pemidanaan ini seringkali berupa denda atau kerja sosial dan bertujuan untuk mendidik pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan mereka. B. Hukuman untuk kejahatan berat. Pemidanaan untuk tindakan kriminal yang lebih serius seperti pembunuhan atau pencurian besar. Kejahatan berat seringkali memerlukan penanganan yang lebih serius baik dalam hal hukuman yang dijatuhkan maupun proses peradilan yang dilalui. Prinsip-prinsip pemidanaan. Dalam pemidanaan terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang untuk menjamin keadilan dan kebenaran, antara lain 1. Prinsip legalitas. Setiap tindakan pemidanaan harus didasarkan pada hukuman yang berlaku. 2. Prinsip proporsionalitas. Pemidanaan haruslah proporsional dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. 3. Prinsip kemanusiaan. Pemidanaan harus memperhatikan aspek kemanusiaan dengan menjauhkan hukuman yang bersifat kejam atau tidak manusiawi. Proses pemidanaan dalam sistem hukum. Ada penegakan hukum, penegakan peradilan, penegakan jatuhnya putusan dan banding dan kasasi. Dampak pemidanaan. Ada dampak sosial, ada dampak ekonomi, ada dampak psikologis. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.